Hai guys, kembali lagi di Dundum Cinema. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Dundum akan membahas film bergenre horror thriller yang berjudul Come Play 2020. Di mana film ini berkisah tentang sepasang suami istri yang mempunyai seorang anak keterbelakangan. Karena kekurangannya itu, si anak tidak memiliki teman layaknya anak-anak lainnya, dan hanya smartphone yang selalu menemani hari-harinya. Hingga suatu hari muncullah aplikasi aneh di HP-nya, hingga kejadian-kejadian aneh pun mulai dialami oleh keluarga itu. Nah, gimana kisah selanjutnya? Yuk, kita mulai saja videonya. Dan jika kalian suka channel ini, kalian bisa langsung subscribe aja ya. Bantu Dum agar lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Film pun diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil bernama Oliver sedang menonton SpongeBob. Lalu dia pergi menutup pintunya karena mendengar ayah ibunya yang sedang bertengkar. Di sini, kita bisa mengetahui kalau hubungan ayah ibunya tidak berjalan harmonis. Lalu, sesuatu seperti memperhatikan Oliver dari dalam HP-nya. Scene pun berpindah. Oliver terbangun di tengah malam karena getaran dari HP-nya. Lalu dia pergi mengambil minuman. Setelah kembali, dia melihat sebuah aplikasi muncul di HP-nya. Setiap kali dia menggeser layar HP-nya, satu persatu lampu di rumah itu mati dan keadaan menjadi gelap. Dia pun ketakutan, karena seperti ada sesuatu yang mendekatinya. Jelas lah ya, gue sendiri juga pasti takut kalau seperti itu. Dia pun menangis, hingga ibunya yang bernama Sarah datang. Dia lalu menjelaskan ke ibunya kalau ada sesuatu di rumah ini. Dan seperti biasa, jawaban legend dari film-film seperti ini, itu hanya mimpi buruk. Lalu film Come Play pun dimulai. Lalu scene beralih, di sekolah tentu saja Oliver dibully oleh Byron dan komplotannya karena kekurangannya itu, hingga harus kehilangan HP-nya di tengah lapangan. Ibunya pun sampai harus curhat ke guru pengajar Oliver mengenai anaknya itu. Lalu ibu guru itu menganjurkan agar Oliver harus lebih sering bersosialisasi. Di sisi lain, ayah Oliver yang bernama Marty menemukan sebuah tablet dan memberikannya kepada Oliver. Oliver segera memainkan aplikasi wajah di tablet itu. Lalu menemukan sesuatu yang aneh dan esoknya, Oliver bertanya melalui tablet, apakah ayahnya sudah pergi bekerja? Dan tablet itu pun menjawabnya dan menyapa Oliver. Di sini gue mau jelasin sedikit guys, biar kalian gak bingung. Oliver tidak mempunyai kemampuan berbicara, sehingga dia harus berkomunikasi dengan orang lain melalui HP dan sejenisnya. Oliver lalu mengambil tablet itu dan menyembunyikannya di gudang bawah tangga. Singkat waktu, Byron dan teman-temannya datang untuk menginap atas permintaan ibu Oliver. Saat akan tidur, Oliver ketakutan sambil melihat gudang di bawah tangga yang membuat Byron dan yang lainnya tidak bisa tidur. Byron lalu memeriksa gudang itu, dan dari sekian banyak barang yang ada di sana, yang diambil malah tablet itu. Mungkin udah disuruh sutradara kali ya. Lalu Byron membaca dongeng si Larry dan satu persatu lampu di rumah itu mati. Tapi Byron dengan santuinya terus melanjutkan cerita Larry, lalu suasana dimeriahkan dengan meletusnya semua lampu di rumah itu, yang pastinya membuat mereka ompol di celana. Lalu Oliver menggunakan kamera tablet itu dan melihat Larry sudah berada di sudut ruangan. Karena pengen dilihat berani atau tolil, si Byron pergi ke sudut ruangan itu dan berkata, "Gak ada apa-apa nih." Lalu Byron dan teman-temannya segera dijemput oleh orang tua mereka dan Byron hanya bisa terdiam menangis. Setelah mereka pergi, ibunya bertanya, "Mengapa kamu melakukan semua ini? Kalau dilihat-lihat, nggak mungkinlah anak kecil seperti Oliver bisa memutuskan lampu dan menggeser meja sebesar itu. Memang edan si Matt ini." Esoknya, Byron tidak masuk sekolah. Lalu scene beralih, Sarah telah membeli lampu baru dan saat akan menggantinya, perhatiannya tertuju pada tablet yang tiba-tiba menyala. Lalu lampu di dapur pun berjoget. Saat kembali, dia pun terkejut karena semua bola lampu sudah dipasang. Dan tiba-tiba tablet itu berbicara dan berkata akan mengambil Oliver. Seketika itu juga, Sarah ke sekolah untuk menjemput Oliver. Saat akan meninggalkan sekolah itu, ibu Byron menelpon Sarah. Singkat waktu, tibalah mereka di rumah Byron dan Byron menjelaskan apa yang terjadi di malam itu. Mendengar hal itu, Oliver dan ibunya segera pergi dari rumah itu.
Singkat waktu, mereka pergi menemui Marty. Lalu Sarah menjelaskan apa yang terjadi dan seperti biasa, di film-film seperti ini nggak mungkin langsung bisa percaya kalau tidak ngerasain langsung. Lalu Marty menyuruh Sarah untuk beristirahat, sedangkan Marty membawa Oliver ke tempat kerjanya. Lalu Marty mengambil tablet Oliver dan dengan santuinya membaca cerita tentang Larry, dan lampu di kantornya pun mati. Saat Marty sibuk memperbaiki lampu itu, Oliver mengambil laser pengukur jarak ayahnya dan pergi keluar. Saat asik-asiknya bermain dengan alat itu, sesuatu yang tidak kelihatan berada di dekatnya, dan semakin mendekati Oliver hingga ayahnya datang dan membawa Oliver masuk kembali dan berkata, "Tenang-tenang, tidak ada apa-apa di luar sana." Lalu, mereka segera lari seedan-edannya. Hari berikutnya diperlihatkan Marty yang sedang sunyi sepi sendiri lalu melihat aplikasi Legend itu muncul di HP-nya. Bukan Mobile Legend ya guys. Dan dengan tolilnya dia menggeser-geser layar HP-nya dan satu persatu lampu di sekitarnya pun mati. Dia lalu terkurung di kantornya dan melihat Larry berada di luar. Marty segera mengambil sesuatu untuk pertahanan diri. Lalu ketika mencari Larry lagi, tiba-tiba Marty segera lari dengan mobilnya. Tapi Larry mah cepat dan dia sudah berada di belakang mobil Marty. Ketika Marty berusaha mengambil HP-nya kembali, Larry pun sudah menghilang. Dan lalu Sarah mendapat telepon kalau Marty dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Saat sedang berbicara, Sarah segera membuang HP-nya. TV di rumahnya pun menyala dan Larry memaksa mereka untuk menyelesaikan cerita itu. Sarah yang sudah tidak tahan membuang semua barang elektronik di rumah itu, lalu mereka mendengar sesuatu di luar dan ketika mereka keluar, mereka segera lari. Tapi larinya malah ke dalam rumah. Larry pun muncul dan mencari-cari Oliver. Fer, lu di mana bro? Oliver segera menarik ibunya dan lari menuju ke lapangan di mana tidak ada listrik atau barang elektronik di sekitarnya. Ibunya pun bernafas lega karena mengira Larry sudah tidak dapat mengejar mereka. Tapi tunggu dulu guys, itu adalah lapangan di mana Oliver kehilangan HP-nya. Yap, dan benar saja, Larry pun muncul dan mereka lari seedan-edannya. Singkat waktu mereka berdua terpisah dan Larry berhasil menangkap Oliver dan menyeretnya. Lalu menjulurkan tangannya yang panjang dan berkata, "Ayo ikut gue bro." Karena merasa sudah tidak punya pilihan lagi, Oliver pun menjulurkan tangannya. Tapi ibunya datang dan menggenggam tangan Larry dan mengorbankan dirinya untuk anaknya itu. Memang betul kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Lalu Sarah dan Larry pun menghilang. Di akhir scene, Marty dan Oliver harus hidup tanpa Sarah lagi di sisi mereka. Malam harinya, Oliver terbangun karena lampu yang berjoget. Lalu dia turun ke lantai bawah. Marty lalu terbangun karena mendengar suara ketawa ke TV di bawah. Dia lalu turun dan mendapati Sarah sedang bermain dengan Oliver. Lalu film pun berakhir. Nah, gimana guys menurut kalian film Gunplay ini? Cukup ngeri-ngeri enak gitu kan? Rating IMDb untuk film ini adalah 5,7. Tapi gue pribadi gue kasih nilai 6,0 deh. Karena performa para pemainnya yang cukup baik, dimana Marty dan Sarah yang berjuang untuk membesarkan Oliver. Lalu dunia Oliver yang menarik untuk dinonton dan dapat menjadi penanggung konflik utama di film ini. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa langsung like dan subscribe aja. See you on next video.